Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar IPA kembali bersama Bu Kori. Diharapkan kalian dapat menyimak video ini dengan teliti agar kalian paham. Karena setelah ini, kalian akan melakukan latihan soal yang ada pada Google Form. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengukuran massa benda, suhu, waktu, dan volume benda. Kita awali dari pengukuran massa benda ya. Nah, massa merupakan seluruh kandungan yang dimiliki oleh benda. Nah, massa ini termasuk ke dalam besaran pokok yang satuan internasionalnya adalah kilogram atau kg. Alat ukurnya berupa timbangan atau neraca. Seperti apa contoh neracanya? Di sini ada yang dinamakan neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Nah, gambarnya seperti ini. Neraca, kemarin pada pertemuan sebelumnya kalian juga sudah mencoba untuk menyelesaikan soal mengenai neraca ya. Nah, adapun seperti apa sih? Kita ulas lagi contoh dari soal tentang neraca. Di sini Bu Kori punya contoh soal beserta pembahasannya. Sekantong plastik gula pasir ditimbang dengan neraca Ohaus 3 lengan. Posisi lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang dalam keadaan setimbang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tentukanlah massa gula pasir tersebut. Nah, di sini sudah jelas nih. Pertama, di lengan belakang beratnya adalah 40 gram. Ini adalah satuannya gram ya. Kemudian di lengan tengah ada 500 gram. Kemudian di lengan depan ada di sini kita lihat nanti yang segitiga ini. Segitiga ini adalah 2,4 gram. Jadi berdasarkan gambar di atas, hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus adalah sebagai berikut. Skala lengan depan itu 2,4 gram. Skala lengan tengah adalah 500 gram. Dan skala lengan belakang adalah 40 gram. Jadi ketika dijumlahkan semua, hasilnya adalah 542,4 gram. Dengan demikian, massa sekantong plastik gula pasir tersebut adalah 542,4 gram. Mudah ya kalau soal tentang neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Pasti kalian bisa semua untuk mengerjakannya karena hanya tinggal dijumlah saja. Oke, setelah tadi kita mengukur massa dengan menggunakan neraca Ohaus atau 3 lengan, lanjut kita pengukuran suhu. Di mana suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Pasti kalian tidak asing lagi dengan yang namanya termometer ya. Nah, termometer itu memiliki 4 skala. Apa saja skalanya? Ada skala Celcius, kemudian skala Reaumur, ada skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Nah, ini adalah perbandingan antara keempat skala tersebut, di mana ada yang dinamakan titik tetap bawah dan titik tetap atas. Nah, dari keempat skala ini didapatkan perbandingan skala termometer, yaitu derajat Celcius berbanding derajat Reaumur dengan derajat Fahrenheit dan Kelvin, di mana perbandingannya adalah 5:4 banding 9 banding 4. Namun, yang digunakan pada termometer yaitu termometer Celcius di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sedangkan menurut skala internasional, satuan internasional untuk suhu yaitu satuannya adalah Kelvin. Nah, ini juga ada perbandingan dari 4 skala, dari skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di mana pada tabel ini kita ketahui setiap termometer, skala termometer itu memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas serta jumlah skalanya masing-masing.
Lalu sekarang bagaimana sih cara mengubah skala misalkan dari Celcius ke Reaumur? Di sini rumusnya adalah kalau misalnya untuk mencari derajat Celcius, rumusnya adalah 5/4 dikali dengan derajat Reaumur yang telah diketahui. Kalau mencarinya derajat Reaumur adalah 4/5 dikali derajat Celcius yang diketahui. Angka-angka ini sudah angka tetap ya, jadi tidak boleh diubah-ubah. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada contoh soalnya. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur? Nah, di sini kita jawab, diketahui bahwa suhu derajat Celcius adalah 40 derajat. Ditanyakan adalah berapa derajat Reaumur. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu, yang ditanyakan kan derajat Reaumur, maka yang dipakai adalah rumus yang ini. Derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali derajat Celcius, sama dengan 4/5 dikali suhu yang diketahui yaitu 40 derajat Celcius, maka diperoleh suhu 32 derajat Reaumur. Artinya 40 derajat Celcius itu sama dengan 32 derajat Reaumur. Kita coba untuk contoh soal yang kedua. Ini kalau kasusnya dibalik ya. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur, diperoleh angka 80 derajat Reaumur. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Celcius? Nah, di sini kan yang sudah diketahui adalah derajat Reaumurnya ya, 80 derajat Reaumur. Yang ditanyakan adalah berapa derajat Celcius. Artinya, kita menggunakan rumus yang ini. Jadi derajat Celcius sama dengan 5/4 dikali derajat Reaumur. Jadi 5/4 dikali 80 hasilnya adalah 100 derajat Celcius. Jadi artinya 80 derajat Reaumur ini sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, lalu yang kedua ada rumus Celcius ke Fahrenheit. Di sini ada rumusnya, kalau misalnya derajat Celcius yang dicari rumusnya adalah derajat Fahrenheit dikurangi 32 dulu, makanya di sini ada tanda kurung, baru dikali 5/9. Tapi kalau yang dicari adalah derajat Fahrenheit, derajat Celcius yang diketahui dikali 9/5. Dia dikerjain dulu, hasilnya baru ditambah dengan 32. Kita lihat contoh nomor 1. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Fahrenheit? Nah, di sini diketahui adalah suhu dari derajat Celcius 40 derajat, kemudian berapa derajat Fahrenheit. Nah, di sini karena Fahrenheit yang ditanyakan, maka rumusnya adalah yang ini. Derajat Fahrenheit sama dengan derajat Celcius dikali 9/5 ditambah 32. Berarti 40 kita kalikan 9/5 baru ditambah 32. 40 dikali 9/5 hasilnya adalah 72 ya. 40 bagi 5 8. 8 dikali 9, 72, ditambah 32, maka hasilnya adalah 104 derajat Fahrenheit. Lalu kalau misalkan soalnya kita balik, jadi sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Fahrenheit, diperoleh angka 59 derajat Fahrenheit. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Celcius? Nah, di sini Fahrenheit ke Celcius. Fahrenheit ke Celcius. Nah, yang dicarikan Celcius, maka rumusnya adalah yang ini. Derajat Celcius sama dengan derajat Fahrenheit dikurangi dulu dengan 32, baru dikalikan dengan 5/9. Jadi 59 dikurang 32, baru dikali 5/9. 59 kurang 32 adalah 27, dikali 5/9. 27 bagi 93 dikali 5 hasilnya adalah 15 derajat Celcius. Jadi jangan keliru ya.
Dari Celcius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celcius itu kalian telaah lagi nanti kalau dalam mengerjakan soal. Nah, yang ketiga adalah rumus Celcius ke Kelvin. Ubahnya seperti apa? Nah, ini kalau yang dicari adalah Celcius, maka Kelvin, suhu Kelvin yang diketahui dikurangi dengan 273. Di sini kalau Kelvin tidak ada derajat ya, jadi satuannya hanya Kelvin. Ini satuan internasional dari suhu. Lalu kalau yang ditanyakan adalah Kelvin, maka derajat Celcius yang diketahui ditambah dengan 273. Seperti apa contohnya? Kita lihat di sini. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Kelvin? Jawabannya adalah yang ini, karena yang ditanya Kelvin, maka rumusnya yang ini, derajat Celcius ditambah dengan 273. Maka 40 ditambah 273 hasilnya adalah 313 Kelvin. Kayaknya kalau untuk Kelvin lebih mudah ya. Contoh soal yang kedua, kasusnya adalah suhu sebuah filamen lampu listrik yang sedang menyala adalah 2925 Kelvin. Jadi ini yang diketahui adalah suhu Kelvinnya. Berapakah suhu filamen lampu tersebut dalam skala Celcius? Nah, di sini diketahui suhu Kelvinnya adalah 2925 Kelvin. Lalu berapa derajat Celcius? Maka kita cari menggunakan rumus yang ini. Derajat Celcius sama dengan suhu Kelvin dikurangi 273. Jadi 2925 dikurang 273, hasilnya adalah 2652 derajat Celcius. Jadi untuk Kelvin ke Celcius atau Celcius ke Kelvin ini lebih mudah ya, tinggal diubah dijumlah dengan 273 atau dikurang dengan 273 sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan di soal. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagaimana pengukuran suhu dengan 4 skala termometer yang ada, kita lanjut ke pengukuran waktu. Pengukuran waktu ini sangat mudah ya. Nah, alat ukur waktu adalah jam. Berbagai jenis alat ukur waktu yang lain misalnya ada jam analog, jam digital, jam dinding, jam pasir, dan stopwatch. Semuanya itu alat ukur untuk mengukur waktu. Di sini ada beberapa gambar, ada stopwatch sampai ke jam pasir. Nah, satuan internasional atau SI dari waktu adalah sekon atau detik. Jadi makanya kalau kalian nanti ada soal untuk mengkonversi waktu, dilihat dulu. Jadi misalkan 1 jam konversi waktunya ke apa? Ke menit atau ke detik? Tapi biasanya ke detik karena satuan internasional dari waktu adalah detik. Contohnya di sini 1 jam sama dengan 3600 detik. 21 menit sama dengan 1260 detik. Maka 1 jam 3 menit adalah berapa detik? Jadi kalau 1 jam 3 menit, 1 jam itu 3600 detik. 3 menit itu 180 detik ditambah 3600 ditambah 180 sama dengan 3780 detik. Gampang ya kalau untuk waktu, dan dia khas biasanya. Alat untuk mengukur waktu itu adalah stopwatch yang tepat ya. Karena stopwatch ini tingkat akurasi ketelitiannya sampai 0,1 sekon atau 0,1 detik. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengukuran pada besaran pokok ya. Ada massa benda, ada suhu, ada apalagi waktu, itu kan semua besaran pokok ya. Kita lanjut ke besaran turunan nih. Apa besaran turunan? Yaitu volume. Kan kalau misalkan volume benda beraturan itu mudah ya mencarinya. Volume rumusnya apa? Kalau misalkan volume kubus, sisi kali sisi kali sisi. Kalau volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini yang Ibu mau jelaskan bagaimana cara mengukur volume benda yang tidak beraturan. Contohnya seperti apa, Bu? Seperti batu. Batu yang tidak beraturan. Jadi, gimana cara mengukur volume batu yang tidak beraturan?
Di sini, pengukuran volume benda yang bentuknya tidak teratur dapat digunakan menggunakan gelas ukur yang diisi air. Caranya, isi gelas ukur dengan air lalu baca volumenya. Jadi kenaikan volumenya yang kita lihat. Nah, ini contohnya. Jadi kalau seperti ini, pembahasannya adalah volume benda atau batu sama dengan volume akhir dikurangi dengan volume awal. Volume akhirnya adalah berapa? 40 mili. Dikurangi volume awalnya 30 mili. Hasilnya adalah 10 ml. Jadi, volume benda atau batu yang dimasukkan ke dalam gelas ukur ini adalah 10 ml. Jadi, untuk mempermudah menggunakan gelas ukur yang diisi air ya. Nah, kita contoh lagi yang kedua untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan. Nah, di sini ada dua gelas ukur. Yang pertama, airnya diisi sebanyak 50 mili. Kemudian dimasukkan batu. Ketika batu dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air naik menjadi 80 mili. Jadi berapa volume batu yang dimasukkan ini? Caranya seperti tadi, volume akhir dikurangi volume awal, yaitu 80 mili dikurangi 50 mili, maka hasilnya adalah 30 mili. Mudah ya untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan. Nah, setelah ini silakan kalian untuk berlatih sebentar dan kerjakan latihan soal yang ada pada Google Form. Diusahakan sebelum mengerjakan latihan soal, kalian pastikan harus menyimak video ini dulu ya. Karena nanti latihan soal yang kalian kerjakan akan Ibu jadikan sebagai nilai ulangan harian. Jadi harus sungguh-sungguh dalam mengerjakan, tidak boleh asal mengerjakan. Baik, sekian pembahasan materi dari Bu Kori. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya anak-anak semua. Sampai di sini, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.